warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Nursirini Sakota, mahasiswa Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, semester 3. Untuk kali ini saya akan membuat tugas video part 3 dengan judul video optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di Indonesia era digital. Namun sebelum ke materinya, saya akan wawancarai pelanggan HM Express. Baik, saya akan mewawancarai pelanggan HM Express dengan pertanyaan pertama, bagaimana pengalaman kakak melakukan transaksi? Oke, baik. Di sini pengalaman saya melakukan transaksi. Di sini pengalaman saya melakukan transaksi itu di COD. Selama ini saya melakukan belanja online, itu saya melakukan transaksi dengan COD. Bisa dengan berbagai macam, tapi saya lebih memilih COD karena dia cash on delivery, karena barang datang dulu baru saya bayar. Pertanyaan kedua, pengalaman harus terpaksa menerima biaya ongkir? Oke, kalau biaya ongkir ya di sini kan kalau kita belanja kan dia sudah ditentukan harga barang asli dan ongkirnya. Nah, kalau ongkirnya berbeda, kalau barangnya sudah ada terus memang harus dibayar, maka terpaksa harus dibayar. Dan pertanyaan ketiga, segi keamanannya apakah packingnya kurang rapi? Terkadang ada juga yang kurang rapi, tapi ada di toko-toko tertentu yang rapi packingannya. Jadi kita tidak bisa menjudge packingan yang satu dengan yang lain, kita tidak bisa menyamakan karena mereka mempunyai packingan yang berbeda tergantung tokonya masing-masing. Pertanyaan keempat, dan harusnya seperti apa? Oke, baik, seharusnya ya. Kalau seharusnya tuh kayak kan estimasi kan di bagian kalau kita belanja di e-commerce nih kan dia punya estimasi kan sudah ditentukan nih, tapi kan dia datangnya juga ada yang lebih cepat, ada juga yang tidak. Nah, dan juga kalau untuk toko-toko yang packingannya tidak rapi, seharusnya sih dirapikan ya. Soalnya kan kita juga memberikan kayak mereka punya barang, kita punya uang dong. Uang kita juga rugi, mereka juga harus memberikan layanan yang baik. Mungkin itu. Baik, terima kasih atas waktunya, Kak. Ya, sama-sama. Nah, di sini saya akan membahas mengenai 4 pembayaran perspektif syariah, yang dimana yang pertama yaitu pembayaran tunai atau cash payment. Pembayaran tunai adalah pembayaran langsung menggunakan uang secara fisik atau melalui transfer instan yang secara dengan tunai. Perspektif syariah diperbolehkan atau mubah. Pembayaran tunai dianggap sederhana dan sesuai syariah selama dilakukan dengan adil dan jujur, tidak ada unsur riba, gharar atau ketidakpastian atau penipuan. Dalilnya Al-Quran Surat Al-Baqarah 275, transaksi jual beli diperbolehkan asalkan tidak menggunakan unsur yang dilarang seperti riba. Etika syariah, pastikan barang atau jasa yang dibayar adalah halal. Tidak boleh ada manipulasi harga atau pembayaran yang tidak sesuai kesepakatan. Contoh kasusnya, seseorang membeli barang di pasar dengan pembayaran tunai. Selama barangnya halal dan pembayaran sesuai kesepakatan, maka transaksi ini sah menurut syariah. Dan yang kedua ada pembayaran cicilan atau installment payment. Pembayaran cicilan adalah pembayaran secara bertahap atas barang atau jasa dengan harga tertentu yang disepakati di awal. Perspektif syariahnya diperbolehkan dengan syarat harga total harus jelas sejak awal atau tanpa perubahan selama masa cicilan. Tidak boleh ada tambahan bunga atas keterlambatan atau riba. Menggunakan akad syariah seperti murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan yang diketahui atau ijarah atau disewa beli. Dalil Quran Surat Al-Baqarah 282, Allah menganjurkan pencatatan utang piutang untuk menghindari perselisihan. Etika syariah, cicilan harus sesuai dengan kemampuan pembeli. Penjual tidak boleh memberlakukan denda yang mengandung unsur eksploitasi. Contoh kasusnya, seseorang membeli mobil secara cicilan dengan akad murabahah, penjual menyebutkan harga mobil termaksud margin keuntungan di awal dan pembeli menyetujui pembayaran tanpa ada tambahan bunga. Yang ketiga, ada pembayaran digital atau e-payment. Pembayaran digital adalah transaksi menggunakan platform online seperti dompet digital, transfer bank atau aplikasi pembayaran.
Perspektif syariah diperbolehkan dengan syarat sistemnya tidak melibatkan riba, seperti biaya keterlambatan berbasis bunga. Penggunaan platform pembayaran harus dilakukan untuk transaksi halal. Kejelasan nominal pembayaran harus dipastikan termasuk biaya admin. Dalil, prinsip syariah menyatakan bahwa segala transaksi modern diperboleh selama tidak melanggar hukum dasar syariah atau kaidah fiqh al-aslul fil muamalat al-aibah. Etika syariah, platform pembayaran harus aman dan transparan. Pihak penyedia layanan tidak boleh mengenakan biaya yang bersifat riba. Contoh kasus, seseorang membayar tagihan listrik melalui digital jika tidak ada tambahan biaya riba dan tagihan jelas, pembayaran ini diperbolehkan. Dan yang keempat, ada pembayaran hutang, debt payment. Pembayaran hutang adalah pelunasan kewajiban yang telah jatuh tempo kepada pihak tertentu. Perspektif syariahnya, wajib melunasi hutang Islam sangat menekankan kewajiban melunasi hutang tepat waktu. Menunda pembayaran hutang tanpa alasan yang sah dianggap zalim. Dilarang menambah bunga atau riba jika terdapat tambahan bunga atas keterlambatan. Hal ini dilarang karena termasuk riba. Membolehkan restrukturasi jika debitur tidak mampu membayar. Syariah menganjurkan pemberi utang untuk memberikan pelanggan atau tanggahan. Etika syariah, pencatatan hutang secara tertulis dianjurkan untuk menghindari perselisihan. Pemberi hutang dilarang menekan secara berlebih debitur yang kesulitan membayar. Contoh kasus, seseorang meminjam uang sebesar 10 juta tanpa bunga dengan janji akan mengembalikannya dalam 6 bulan. Pelunasan tetap waktu sesuai kesepakatan adalah sesuai syariah. Perspektif syariah dalam memberikan opini terkait pembayaran. Dalam Islam, setiap transaksi keuangan, termasuk pembayaran, harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan Al-Quran, hadis, dan pandangan ulama. Memberikan opini terkait pembayaran memerlukan pemahaman mendalam tentang aspek hukum Islam dan aplikasinya. Di sini ada penjelasannya, yang dimana yang pertama yaitu prinsip dasar syariah. Dalam transaksi keuangan ada larangan riba atau bunga. Segala bentuk riba dilarang dalam Islam. Quran Surat Al-Baqarah 275. Oleh karena itu, pembayaran yang melibatkan bunga seperti cicilan berbunga harus dihindari. Ada juga menghindari gharar atau ketidakpastian. Ketidakjelasan dalam pembayaran baik dalam jumlah, waktu, maupun mekanismenya tidak diperbolehkan. Semua hal terkait transaksi harus jelas dan transparan. Ada juga kehalalan objek pembayaran. Objek yang menjadi tujuan pembayaran barang atau jasa harus halal dan sesuai syariah, baik dalam bentuk maupun penggunanya. Ada juga adanya kerelaan atau ridha. Transaksi harus dilakukan dengan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Quran Surat An-Nisa 29. Yang kedua, etika syariah dalam memberikan opini. Opini yang diberikan terkait pembayaran harus mencerminkan keadilan, kejujuran, dan kepatuhan terhadap syariah. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah: yang pertama, transparansi dan kejelasan. Pastikan semua detail, jumlah, metode, dan waktu pembayaran diketahui dengan jelas oleh semua pihak. Sebagai contoh, dalam jual beli kredit, harga total harus disebutkan di awal. Yang kedua, tidak mendukung ketidakadilan. Jangan memberikan opini yang mendukung praktik yang merugikan salah satu pihak, seperti penundaan pembayaran tanpa alasan yang sah atau penambahan beban yang tidak wajar. Yang ketiga, mengacu pada kepentingan masalah. Opini harus mempertimbangkan manfaat bagi semua pihak dan tidak menyebabkan kerugian yang signifikan, baik secara finansial maupun moral. Dan yang ketiga yaitu jenis-jenis pembayaran. Dalam perspektif syariah,
Berikut adalah beberapa bentuk pembayaran yang sering menjadi pertimbangan dalam memberikan opini. Yang dimana yang pertama pembayaran tunai atau cash. Hal ini dianggap sederhana dan bebas dari unsur riba. Namun kejujuran dalam jumlah pembayaran sangat penting. Yang kedua pembayaran cicilan atau kredit. Kredit diperbolehkan selama harga total diketahui di awal dan tidak ada tambahan bunga atau riba. Pembayaran ini dan juga ada yang ketiga pembayaran digital. Pembayaran menggunakan dompet digital atau transfer bank modern diperbolehkan selama tidak ada biaya tambahan yang melanggar syariah. Misalnya bunga atas keterlambatan. Yang keempat ada hutang dan piutang. Ketika pembayaran melibatkan hutang, syariah menganjurkan pencatatan secara tertulis untuk menghindari perselisihan. Quran Surat Al-Baqarah 282. Dan yang keempat ada pengelolaan. Keterlambatan pembayaran dalam Islam. Keterlambatan pembayaran harus dikelola dengan adil. Sebagai contoh tidak ada denda bunga. Denda atas keterlambatan pembayaran dianggap riba dan haram. Solusi berbasis ta'awun atau kerjasama. Pihak yang memiliki kesulitan pembayaran dapat diberikan tegangan waktu atau bahkan keringanan. Quran Surat Al-Baqarah 280. Dan yang kelima ada hal yang tidak dibolehkan dalam pembayaran. Opini yang diberikan harus menghindari mendukung hal-hal berikut, yaitu transaksi yang mendukung kemaksiatan, pembayaran untuk kegiatan haram seperti perjudian, minuman keras, atau transaksi lainnya yang bertentangan dengan syariah. Eksploitasi pihak lemah, yaitu memanfaatkan ketidaktahuan atau kelemahan pihak tertentu untuk keuntungan yang tidak adil. Dan yang keenam ada juga sumber hukum dalam memberikan opini, yang dimana yang pertama Al-Quran dan hadis sebagai landasan utama dalam memahami hukum transaksi. Kaidah fiqhiyah, prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku umum dalam transaksi seperti segala bentuk kemudaratan harus dihilangkan. Hukum asal dalam muamalah adalah hal kecuali ada dalil yang mengharamkan. Fatwa Dewan Syariah, fatwa lembaga resmi seperti DSN, MUI di Indonesia atau di tingkat internasional menjadi rujukan. Yang ketujuh ada contoh praktis penerapan opini. Opini tentang pembayaran kredit rumah. Kredit rumah diperbolehkan jika menggunakan akad syariah seperti murabaha atau jual beli dengan margin keuntungan tetap tanpa unsur bunga. Opini tentang pembayaran dalam bisnis online harus jelas terkait harga barang, ongkos kirim, dan jaminan barang sampai sesuai deskripsi. Sistem escrow atau penahan dana juga diperbolehkan jika memberikan keadilan. Opini tentang pembayaran gaji karyawan harus diberikan tepat waktu karena menunda pembayaran dianggap zalim. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedelapan ada tanggung jawab pemberi opini. Orang yang memberikan opini terkait pembayaran memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan tidak ada penyimpangan dari hukum syariah. Opini tidak merugikan pihak manapun. Opini berdasarkan ilmu yang cukup dan bukti yang relevan. Itu saja penjelasan dari saya. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.